tidak ada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidhil qulubi wal absar. Wassalatu wassalam على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Filwadi, Kiai Haji Badri dan keluarga besarnya, juga tak lupa para santrinya. Yang saya hormati Syekhul Masyayikh, guru para guru, AA Anuti Cianjur beserta Umi. Alhamdulillah malam ini bisa hadir ngiring bunga milad Pondok Pesantren yang ke-23 dan milad zikir ikril yang keempat. Tak lupa para kiai, para ajengan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Endang, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hussein, Bapak Kiai Haji Somadani, Kiai Haji Uwais dari Jasinga, Kiai Haji Damanhuri, dan para kiai yang lainnya yang alhamdulillah saya tahu beliau sendiri banyak sekali tugas dan kewajibannya karena memiliki pondok, tapi cinta dengan kiai kita ini, pimpinan pondok pesantren ini, beliau menyempatkan waktu untuk hadir di malam ini. Mudah-mudahan pondok ini semakin tambah barokah. Pembawa acara dan panitia penyelenggara tak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam kesibukannya hadir Bapak Camat Kecamatan Cipayung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik menyampaikan hadis tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah anbatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihatan yatiruna min kuburihim ilal jannah." Nanti jika hari kiamat telah terjadi dan semua manusia harus berkumpul dalam satu tempat dan akan dihisab, ada ta'ifatin min ummati, segolongan dari umatku yang Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, Allah berikan kepada umatku ini, tapi tidak semuanya. Ada sebagian dari umatku yang Allah berikan sayap, min kuburihim ilal jannah, bangkit dari kuburnya langsung diberikan sayap, terbang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terbawa. Kemudian
yasrahuna fil jannah wa yatana'amuna fiha. Mereka langsung mendapatkan keenakan di dalam surga. Yasrahuna itu bergembira, wa yatana'amuna fiha, dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Lalu umat ini ditanya oleh Rasulullah SAW oleh para malaikat Allah, hal ra'aitumul hisaba, orang-orang sedang dihitung, keadaan sedang genting, yang timbangannya kurang akan celaka, yang timbangannya banyak akan masuk ke surga. Loh, kamu kok udah di sini? Apakah kamu melewati hisab? Fayaqulun, mereka berkata, ma ra'ayna hisab, kami gak lihat. Hal juztumus sirat, apakah kamu melewati sirat? Cukan? Enggak, kami tidak melihat. Lalu dikatakan lagi kepada mereka, apakah kamu melihat Jahannam? Mereka menjawab, ma ra'ayna syai'an, kami tidak melihat apapun. Kami bangkit dari kubur lalu dikasih sayap dan terbang menuju surga Allah. Lalu kata malaikat, min ayyi ummatin antum, kamu ini dari umat siapa? Kok mulia sekali? Jawaban mereka, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami dari umat Muhammad. Lalu para malaikat bertanya, hadisuna, ceritakan kepada saya apa yang kamu lakukan waktu kamu hidup di dunia. Maka a'malukum fid dunya, yang kamu lakukan di dunia apa? Enggak banyak Bapak, ternyata cuma 2. Mereka menjawab, khoslatani, yang kami lakukan di dunia cuma 2. Di samping syariat itu kan banyak sekali, tapi yang 2 ini enggak semua orang bisa. Kunna idza khalawna nasfahi an-na'siyah, kami waktu hidup di dunia, jika kami sendirian, kami takut untuk bermaksiat kepada Allah. Jika kami sedang di kamar sendirian, tidak sedang berkumpul dengan siapapun, lalu ada ajakan untuk berbuat maksiat, lalu kami ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan muraqabah. Ubudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innallaha yarah. Ubudullah ka'annaka tarah musyahadah. Wa in lam takun tarah fa innallaha yarah fa innallaha yarah muraqabah. Jadi di saat ada ajakan untuk berbuat maksiat, kami takut kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, ar-ridha bima qasamallahu lana. Waktu kami hidup di dunia, kami ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kami dari rezeki. Kami tidak pernah berkata bahwa yang diberikan oleh Allah ini kurang. Kami ridho apapun yang Allah berikan kepada kami tentang rezeki kami, enggak pernah di dalam hati kami itu menolak apa yang diberikan Allah. Ini yang 2 perkara sulit untuk dilakukan jika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat iman itu kudu ma'rifat, iz'an, dan qabul. Ma'rifat mengenal Allah, iz'an mengakui
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita sebagai imam, mukminin mukminat sebagai sahabat ikhwana, dan harus qabul tentang seluruh apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ati'ullaha Al-Quran wa ati'ur Rasul Al-Hadis wa ulil amri minkum dalam urusan agama ulama, dalam urusan kepemerintahan ya bapak camat ulil amri kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah qiyas. Maka kita ahli sunnah wal jamaah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Maka orang yang dua ini Pak, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah ini sering sekali diucapkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, beliau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah usianya 10 tahun. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah usianya 10 tahun. Fadhal Habib. Fadhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah usia Anas bin Malik 10 tahun. Karena Anas bin Malik lahir di saat dakwah Islam secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Pasda di Madinah beliau lahir. Rasulullah di Madinah dakwah terang-terangan, Rasulullah dakwah di Mekah dakwah dengan terang-terangan, Anas di Madinah lahir. Rasulullah tinggal di Mekah 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. 3 tahun dakwahnya sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Maka tatkala Rasulullah datang ke Madinah, usia Anas itu 10 tahun. Rasul datang ke Madinah hijrah, usia Anas 10 tahun. Anas bin Malik sangat cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya selalu menceritakan tentang Rasulullah. Anas bin Malik diceritakan siapa itu Rasulullah. Maka sebelum Rasul datang, kerinduan amat tinggi di dalam hati Anas bin Malik. Maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas bin Malik itu berbahagia sekali sampai meneteskan air mata, sehingga tadi tola'al badru alaina. Ini pelajaran buat para ibu. Kalau anak ibu ingin jadi apapun, kalau ingin jadi kiai, ceritakan dari sekarang anak ibu tentang para alim ulama, supaya kecintaannya kepada alim ulama itu tertancap di dalam hati anak. Jangan anak ingin jadi kiai, tapi ibu menceritakan orang kaya ke dalam hati anaknya. Nanti anak akhirnya yang tercantum itu di dalam hatinya orang-orang yang kaya. Apalagi anak masih kecil diceritakan artis misalnya, ceritakan kiai yang ulamanya misalnya kayak Maba Bentuk. Kalau di kita aja ceritakan nih tentang kesabaran dan keilmuan AA Cianjur dari sekarang. Makanya kalau di pondok pesantren itu tentu diajarkan kita ta'limul muta'allim, itu supaya si santri cinta dengan alim ulama. Waktu saya di Jawa Tengah merehab makom Abdurrahman Ganjur. Abdurrahman Ganjur ini seorang ulama tapi pejabat juga yang membantu Sunan Kalijaga.
pembantu di antara yang membantu dakwah Sunan Kalijaga, Abdurrahman Ganjur di Semarang, Jawa Tengah. Nama kampungnya Ngerotok. Saya datang ke sana karena kebetulan di samping makom Ngerotok itu, si Abdurrahman Ganjur, ada pondok pesantren Miftahul Huda. Miftahul Huda itu pimpinannya Yai Munir. Yai Munir itu saudaranya Yai Asrori. Yai Asrori itu yang mengijazahkan Iqlil. Lalu di sela-sela kita ngobrol, Yai Aspuri di sana dari Demak bercerita, ada ulama besar sudah wafat, itu menjadi ulama besarnya karena tidak pernah jelek sangka kepada gurunya, dan dia menjadi ulama besar. Dan di antara murid beliau Abu Yadimyati, Banten, Cidahu. Bayangin, murid-muridnya jadi kiainya ulama-ulama seperti itu. Di saat Buya Dimyati meninggal, itu kan mendung dari pagi sampai malam, sampai sore. Mendung, nggak hujan. Seakan-akan alam itu nangis. Kemudian Kiai Aspuri itu cerita tentang gurunya, selama pesantren tidak pernah ada jelek sangka kepada gurunya, karena memang gurunya juga orang yang soleh. Suatu saat anaknya, anak guru tadi itu buang air besar. Anaknya ini anak gurunya masih kecil, masih berita, buang air besarnya di ruang tamu. Gurunya kemudian bilang, namanya Kiai Haji Fauzi. Di antara gurunya Buya Dimyati itu yang di Jawa Tengah, Kiai Haji Fauzi. Kiai Haji Fauzi itu muridnya Kiai Mahfud Termas. Maka kalau untuk menciptakan kiai besar, kalau anak kita ingin jadi kiai besar, itu harus pesantren sama kiai besar lagi. Besar kiai yang dimaksud, kiai itu memang punya guru besar. Nah, kayak Kiai Bajiri, gurunya kan besar. Bapak pesantrenkan di sini anak bapak ibu, dan jelas itu keilmuannya. Mudah-mudahan yang pesantren di sini semuanya menjadi ulama besar. Karena memang gurunya besar. Maka Kiai AA dari Cianjur itu tadi saya ngobrol dengan beliau, kalau menurut saya beliau itu Sayyidul Masyayikh, sebab hampir muridnya menjadi ulama besar. AA itu bukan hanya di Bogor, di Tasik, di Garut banyak. Bahkan ada yang Ciberem 20 tahun sebelum dia istiqomah. Di Ciberemnya 20 tahun sebelum istiqomah pesantren ke AA, sekarang udah punya pondok dan terkenal. Kemudian Kiai Fauzi ini waktu dia pesantren disuruh oleh gurunya membuang kotoran anaknya yang tadi. Anak gurunya buang air besar masih belita di ruang tamu. Lalu kata gurunya, nah anak santri ini buang, bersihkan itu kotoran anak saya. Jangan pakai alat, jangan pakai apa, lamak, selampe. Karena memang enggak pernah berprasangka jelek ke gurunya, itu kotoran dibersihkan pakai tangan ya Pak, diraup. Ngerti diraup enggak? Kemudian cerita santri tadi, ternyata itu enggak bau kotoran, justru wangi. Lalu dia bertanya setelah selesai, dia cuci, ya walaupun bagaimana secara zahir itu adalah kotoran, dia bersihkan, tapi wangi. Kemudian dia cerita kepada gurunya, kenapa bisa begitu mama? Itu karena ikhlas hatimu.
maka orang yang hatinya ikhlas, sesuatu yang tidak baik pun akan terlihat baik dalam hatinya dan pandangannya. Sebaliknya, jika guru berniat baik kepada muridnya, karena muridnya suudzon kepada gurunya, tetap disangka jahat. Betul. Nah, maka para santri juga wali murid ya, berprasangka baiklah kepada guru anak kita, supaya anak kita menjadi baik. Kalau kita berprasangka jelek kepada guru, khawatir beliau memiliki hati baik, lalu kemudian kejelekan itu akan dibuktikan jatuhnya ke anak kita sendiri. Maka dari sini Anas bin Malik, kenapa beliau ini sangat cinta kepada Rasulullah? Karena beliau dari kecil sudah diceritakan tentang Rasulullah oleh ibunya. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul sudah mengutus sahabat untuk menyebarkan Islam di Madinah. Di antara yang masuk Islam, ibunya Anas bin Malik. Maka tatkala dia langsung masuk Islam melalui utusan Rasul, langsung diceritakan tentang Rasulullah. Maka Anas menjadi pelayan Rasulullah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, orang-orang Madinah semuanya yang punya harta, punya tempat tinggal, makanan, menjamu Rasulullah dengan harta dan makanannya. Sementara ibu Anas, ibunda Anas, dia bawa Anas yang baru usia 10 tahun. Ya Rasul, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya anak namanya Anas. Silahkan anak saya ini ya Rasulullah, kamu perintah, kamu suruh-suruh apa saja ya Rasulullah. Maka Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Sayyidah Aisyah. Hampir 3.000 hadis. Ini Anas bin Malik. Maka Bapak, ternyata keberkahan itu bukan hanya rajin ngaji, tapi bagaimana cara kita rajin untuk membuat senang guru. Ini para santri, belum tentu yang pintar yang rajin itu jadi, belum tentu. Tapi banyak kenyataannya murid yang bikin senang gurunya, sekalipun nggak pandai banget, lalu dia ngajar, lama-lama kepandaiannya bisa mengalahkan yang pintar-pintar. Karena kalau pintar bisa di majelis taklim, barokah adanya di hati guru. Para santri, dan itu sudah banyak bukti. Bahkan tidak sedikit kalau lihat sejarah, hampir seluruh orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa menyenangi hati gurunya. Hadirin rahimakumullah, kita kumpul di sini ini mensyukuri milad pondok pesantren ini, niatnya cuma satu, supaya agama berkembang terus ila yaumil qiyamah. Beliau meninggal, nanti ada anaknya meninggal, ada cucu-cucunya, dan dari kita berdoa itu lalu Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan himmatul aliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah cinta sekali dengan ma'aliyal umur, perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu sa'safaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan hal-hal yang rendah. Apa yang dimaksud dengan ma'aliyal umur? Ma'aliyal umur itu, melihat daripada surahan ini hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu kejadian, beliau ini bertamu ke rumah orang Badui. Dalam perjalanannya Rasulullah bertamu ke rumah orang Arab Badui, Arab yang ada di kampung. Kebiasaan Rasulullah, jika dia dimuliakan, dilayani oleh orang lain, lalu bertanya, sal hajatah. Ini Rasulullah, jika ada orang berbuat baik kepada Rasul, Rasul selalu ingin berbuat baik lagi. Itu Rasulullah.
Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita tidak memikirkan untuk mau berbuat baik lagi kepada dia, kalau menurut orang psikologis, ini orang terjangkit penyakit psikotek. Dia adalah satu penyakit yang nggak merasa kalau dirinya salah. Ada orang baik sama kita nggak baik, nggak ngerasa salah gitu. Ini kudu dibawa ke rumah sakit ini Pak. Sebab lama-lama dia akan seneng nyakitin orang lain. Dan psikotek ini dia sulit minta maaf. Enggak pernah mau minta maaf karena enggak merasa salah. Maka ajaran Islam mengajarkan, jika ada yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, kamu harus berbuat baik ya. Kemudian kata Rasulullah, sal hajatah. Ya suhibal baik, keinginan kamu apa? Minta, nanti saya doakan keinginan kamu kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah. Ini si Badui mintanya apa? Al-ibil narkabuha ahli wal ajuza nahlibuha. Ya Rasul, jika engkau menginginkan saya meminta hajat saya kepada engkau, yang saya minta itu onta yang bisa kami tunggangi dan kambing yang bisa susunya diperas. Jadi mintanya dulu ya, saya minta onta dan kambing ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, apa ajaztum antakunu misla ajuji Bani Israel? Apakah kamu tidak bisa meminta sesuatu itu seperti wanita di zaman Bani Israel? Pernah kejadian pada zaman Nabi Musa. Apakah kamu nggak bisa seperti mereka? Seperti si nenek tadi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan nenek-nenek di zaman Bani Israel? Rasul ceritakan, dulu Nabi Musa tatkala akan meninggalkan Mesir, Nabi Musa itu ingin membawa jasad Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Yusuf dimakamkan di pinggir sungai Nil. Tapi Nabi Musa nggak tahu di mana itu Nabi Yusuf makamnya. Nabi Musa tidak mau meninggalkan Mesir menuju Palestina tanpa membawa jasad Nabi Yusuf. Lalu Nabi Musa bertanya, adakah orang yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf? Lalu dijawab, ada. Ajujun, nenek-nenek yang sudah tua renta. Kata Nabi Musa, yuk kita datang ke sana. Ini Nabi aja untuk kuburan seorang Nabi masih bertanya. Ini ada orang zaman sekarang di sana ada kuburan wali, tahunya dari mana? Dari mimpi. Nabi aja masih nanya. Jangan buru-buru percaya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi Musa datang ke nenek-nenek itu. Si nenek-nenek bilang begini, ya Musa, aku tidak akan memberikan informasi kepada Anda tentang kuburan Nabi Yusuf ada di mana sebelum Anda memenuhi keinginan saya. Wah, kata Nabi Musa, keinginanmu apa nih? Adkhulul jannata ma'aka. Keinginan saya cuma satu ya Musa, saya ingin masuk surga bareng-bareng dengan kamu. Kata Nabi Musa, ini permintaan tinggi dan aku tidak tahu ya nenek apakah aku masuk surga. Ini Nabi ya Pak, padahal pasti masuk surga ya, dan Nabi masuk. Ini Nabi masih tawadu Pak. Nek, saya sendiri tidak tahu apakah saya bisa membawa kamu ke surga, apakah saya selamat di akhirat juga saya tidak tahu nek. Ini orang sekarang, kalau Anda belajar sama saya kemudian Anda masuk neraka, nanti saya bojai, saya bawa Anda ke surga. Sombong amat. Seakan surga punya engkongnya. Nabi Musa enggak, saya tidak tahu nek. Padahal kita yakin Nabi itu maksum. Tapi itulah ketawaduan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi Musa menangis. Kalau permintaan kamu itu nek, aku bingung. Sehingga datang malaikat Jibril
menginformasikan kepada Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril sampaikan kepada Nabi Musa an a'tiha. Setelah itu Jibril datang, ya Musa, Allah telah menyampaikan, kabulkanlah keinginan si nenek itu. Oh, itu Nabi Musa senang gak? Akhirnya kata Nabi Musa, Nek, jika kamu meminta ingin masuk surga dengan saya bareng-bareng, Jibril barusan datang, insya Allah kamu akan masuk surga bareng-bareng dengan saya. Itu si nenek seneng banget. Lalu berangkat ke kuburan Nabi Yusuf, dikasih tahu ternyata kuburan Nabi Yusuf itu sudah tergenang air karena berada di pinggiran sungai Nil. Nah, kata Nabi Muhammad, a'azantum an takunu misla ajuji Bani Israil. Lihat itu wanita tua di zaman Bani Israil yang hidup pada zaman Nabi Musa. Di saat dia meminta kepada Nabi Musa, yang doanya diijabah Allah, yang dia minta bukannya dunia, yang dia minta adalah ingin masuk ke dalam surga. Apakah kamu enggak mau seperti itu? Nanti kalau aku berdoa, masa mintanya cuma onta gitu? Mintanya cuma kambing, rendah amat cita-citamu. Makanya kalau kita datang seperti ini ke pengajian, mintanya apa? Selamat dunia, selamat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Itu namanya ma'aliyal umum. Dan yang kita minta tadi disampaikan oleh guru kita, husnul khotimah itu ma'aliyal umum, dipinta oleh seluruh orang-orang yang soleh, oleh para nabi. Dan jika kita meminta ma'aliyal umum seperti tadi, insya Allah semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Pulang dari sini insya Allah semuanya bertambah berkah, ibadah kita meningkat. Dan di pondok ini akan diadakan perlombaan-perlombaan. Ayo adik bersaing, ya, bersaing di dalam memahami ilmu. Ibu, bapak yang saya hormati, anak kita itu harus diisi dada ke atas. Dada ke atas aja pikirin. Dada ke atas hati yang bagus, kemudian ke atas pala ilmu. Pokoknya anak kita kenalkan itu aja. Ilmu. Jangan diperkenalkan yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan jika anak kita memiliki ilmu, sekalipun tidak dipanggil kiai oleh masyarakat, kemanapun dia akan tinggal, ilmu tidak bisa disumputi, lama-lama ketahuan. Dia sholat aja orang tahu, ini kok sholatnya rapi amat. Langsung, Pak, kamu sholat gini dari apa? Oh, dari kitab Fathul Mu'in. Sekalipun orang punya ilmu, ilmunya ditutup-tutupin supaya orang nggak tahu, tetap karena ilmu cahaya akan ketahuan. Sebaliknya, kebodohan nggak bisa diperlihatkan. Sekalipun orang bodoh ngaku pintar, lama-lama ketahuan juga bodohnya. Oleh karenanya, pokoknya isi anak kita itu dari dada ke atas. Kalau usia 20 tahun, dia sudah nggak punya ilmu dan suka ilmu, gagal sudah. Kalau anak kita 20 tahun udah paham alfiyah dan senang, wah, insya Allah pesanannya nyambung. Ilmu itu nggak bisa disumputi. Sering saya sampaikan itu Kiai Mu'alim itu orang cerdas sekali dan kiai besar. Ilmu dia tutup-tutupi dengan jualan es. Lama-lama ketahuan juga. Ulama besar dia tutupi ilmunya dengan jualan es lilin. Tapi lama-lama ketahuan. Dalam acara Isra Mi'raj di musola kayak begini jamaah banyak, itu Mu'alim jualan es. Nah, orang-orang yang ada di sana itu tadi di kampung Pondok Manggis namanya, manggil kiai dari luar, kebetulan dari Cianjur. Kemudian kiai itu bilang, saya tidak akan meneruskan ceramah saya sebelum guru saya yang lagi jualan es dibawa masuk ke dalam musola. Ternyata itu kiai besar. Itu ketahuan, itu kiai Mu'alim. Mertuanya nggak tahu kalau dia kiai. Bahkan diajarin baca Fatihah, diikuti dulu Mu'alim. Ikuti. Pas ketahuan beliau itu ternyata ulama besar oleh santri. Sebenarnya itu teman pesantrennya, bukan santrinya. Waktu di pondok teman muzakaroh. Akhirnya setelah beliau ketahuan kiai besar, barulah bikin pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Sultan Hasanuddin, karena beliau masih keturunan Sultan yang ke-17. Itulah ilmu.
sekalipun kita tutup-tutupi, kita ngumpet ngaku bodoh, lama-lama tetap ketahuan. 2003, 2004, 2050, jawabannya agama di anak-anak yang sekarang. AA sekarang usianya sudah mendekati 70. Saya dengan Kiai Bajri nggak gitu jauh, karena teman pesantren. Saya 53. 53 sebenarnya kalau melihat Imam Tajuddin Subki itu wafat usia 44 tahun. Imam Syafi'i 54. Bayangin loh. Orang itu Imam Syafi'i 54, Tajuddin Subki pengarang kitab Jawabul Jawami 44. Saya suka nangis, ya Allah, saya usia segini aja masih belum benar, ya Allah, ilmu dan ibadah. Sementara Tajuddin Subki 44 tahun sudah engkau panggil. Usia 19 tahun dari sanggiran pengarang kitab Jawabul Jawami, Manul Mawali, yang itu kitab Jawabul Jawami, Mi'atimu Allah, diambil dari 100 kitab kayak Al-Maksur, kayak karangan Imam Al-Baydawi. Kayak apa cerdasnya, wajar mereka yang muda-muda engkau ambil duluan ya Allah, sementara kami ini ya Allah mudanya aja begini, nanti dikasih umur panjang malesnya. Mudah-mudahan kita semua selamat ya Ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Awas, jangan jelek sangka dengan orang-orang soleh, jangan jelek sangka dengan guru, jangan jelek sangka dengan siapapun. Kalau ingin bahagia, husnuzonlah kepada siapapun, karena orang yang suzon hidupnya tidak akan pernah tentrem, tidurnya tidak nyenyak, bangun tidur hatinya kesel kepada orang yang dia suzoni. Sementara orang yang hatinya husnuzon, tidur dia nyaman, malam kadang dia ngimpi ketemu para wali, bahkan ngimpi tawaf di Mekah karena hatinya baik. Bangun tidur enak, mau sholat subuh nggak ada pikiran apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, dan anak-anak kita yang pesantren di sini jadi ulama-ulama besar, santriatnya juga sama semuanya. Dan mudah-mudahan guru saya AA Anu Cianjur disehatkan badannya dan diberkahkan semuanya. Juga Umi alhamdulillah sekarang bisa hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.